Yang jadi sorotan netizen adalah ketika Mas Gibran menjawab dan seolah jawaban Gibran terhadap Caimin ini seperti menekel atau menselepet Caimin gitu ya. Karena di situ Gibran mengatakan Caimin dulu itu mendukung IKN. Kenapa sekarang menjadi menolak IKN gitu setelah menjadi cawapresnya Pak Imin yang Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Hai semuanya, selamat datang di Sinergi Update. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Guys, pasca debat cawapres kemarin itu guys, banyak momen yang menjadi sorotan netizen ya, termasuk ketika Caimin membahas atau mengkritik soal skala prioritas yang menurutnya IKN ini dibangun tidak berdasarkan dengan pertimbangan skala prioritas gitu loh. Karena menurutnya 1% saja dari dana untuk pembangunan IKN ini bisa dibuat untuk membangun jalan-jalan di Kalimantan dan sebagainya. Nah, di situ momen yang jadi sorotan netizen adalah ketika Mas Gibran menjawab dan seolah jawaban Gibran terhadap Caimin ini seperti menekel atau menselepet Caimin gitu ya. Karena di situ Gibran mengatakan Caimin dulu itu mendukung IKN. Kenapa sekarang menjadi menolak IKN gitu setelah menjadi cawapresnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Seperti itu guys. Dan Mas Gibran juga membahas soal dulu ketika Caimin bahkan sempat memotong tumpeng di IKN. Nah, seperti ini foto tumpengnya guys. Nah, di situ netizen yang melihat merasa bahwa wah, Caimin kali ini kena selepet Gibran gitu loh, alias kena skakmat ibaratnya seperti itu guys. Jadi Caimin itu ceritanya kan menjebak Gibran gitu ya, malah kena tackle. Nah, itu istilah yang disebutkan oleh netizen guys. Dan Caimin ini tatkala Caimin itu mengatakan bahwa memang pembangunan ini harus didasarkan pada skala prioritas dan IKN ini katanya terlalu menghamburkan biaya, yang seperti yang saya tadi bilang bahwa biaya pembangunan IKN 1%-nya aja itu bisa untuk mencukupi untuk membangun jalan di seluruh Kalimantan, bahkan membangun kota-kota Kalimantan katanya. Dan artinya IKN tidak menjadi skala prioritas dan sudah salah jalan nih pemerintah saat ini. Ibaratnya seperti itu guys, kurang lebih arti yang tersirat dari pernyataan Caimin. Dan itu langsung di smash oleh Mas Gibran gitu ya. Caimin disebut tidak konsisten ya terhadap pembangunan IKN Nusantara. Jadi dulunya ikut potong tumpeng dan mendukung, sekarang malah menolak IKN karena menjadi cawapresnya Pak Amin. Sementara kalau misalnya Prof Mahfud maksudnya gitu ya, juga sempat mengomentari tuh terkait Gibran gitu ya, mengomentari bahwa pembangunan fisik infrastruktur tidak perlu menggunakan 100% dana APBN juga katanya. Banyak yang gagal paham tuh, contohnya seperti pembangunan IKN yang hanya menggunakan APBN 20% dan selanjutnya atau selebihnya itu investor guys. Nah, Prof Mahfud bertanya, sejauh yang kita baca katanya belum ada satupun investor yang masuk katanya. Coba kalau ada sebutkan, begitu tantangannya terhadap Mas Gibran gitu ya. Dan Gibran lantas menjawab gitu ya dengan tegas mengatakan setelah pulang acara gitu ya, silahkan googling. Sudah ada beberapa investor seperti Maya Pada, Agung Sedayu, dan nanti akan ada tambah lagi gitu. Sepertinya debat cawapres tadi malam itu emang menjadi ajang pembuktian Gibran bahwa dia bukanlah sosok yang tidak mampu, sekalipun dihadapkan oleh sosok ketua partai senior, bahkan juga profesor. Nah, sekarang kita dengarkan atau kita bacakan komentar dari netizen ya guys. Sekarang kita menuju ke netizen yang pertama nih, dari Emas ini. Dia ini memberikan pesan gitu kepada kita semua, yang katanya dari Gibran ini kita belajar. Pemuda pendiam bukan berarti nggak punya gagasan. Pemuda irit bicara bukan berarti tak punya karya. Pemuda
Celula-celulu bukan berarti tak punya ilmu. Pemuda yang dinilai tak pantas ternyata otaknya cerdas. Pemuda yang diremehkan justru membuat lawan kewalahan. Pemuda yang dianggap gampang justru jadi pemenang. Untuk yang tua-tua, stop memandang pemuda sebelah mata. Karena bisa jadi kesuksesan Anda ada di tangan kita, kaum pemuda. Nah, itu pesan dari netizen ini guys. Jadi setelah debat tersebut, dia merasa bahwa ada banyak pelajaran yang kita ambil dari Gibran gitu ya. Jadi seolah semua ejekan, tuduhan miring kepada Gibran itu semua patah setelah debat kemarin itu guys ya. Dan itu pesannya, pesan netizen gitu ya buat semuanya, termasuk yang tua-tua. Stop memandang pemuda sebelah mata gitu guys. Kalau memang bisa jadi kesuksesan Anda itu ada di tangan kita, kaum pemuda katanya. Nah, sekarang kita lanjut ke netizen yang berikutnya ya. Nah, netizen ini komentar mengenai debat antara Caimin dengan Mas Gibran ya pada momen itu. Nah, dia mengatakan bahwa aduh, yang katanya takut debat, gua nggak mau komentari Gibran cuy katanya, karena seperti yang bisa dilihat sendiri lah ya show-nya, ibarat Messi dia itu udah meliuk-liuk di depan Pepe dan Ramos gitu kan ya katanya, dan dua-duanya dikolongin alias Caimin dengan Pak Mahfud gitu ya, sampai berasa percuma gitu sekolah tinggi berjam terbang tinggi. Yang satunya profesor, yang satunya doktor, meski cuma honoris causa. Jujur gue lebih semangat scroll sosmed di mana banyak disuguhkan komedi-komedi dari pendukung paslon 01 dan 03 yang sangat menghibur kata dia. Yang sebelum debat katanya udah memprediksi bakal ada komentar-komentar sinis terhadap Cawapres 2 gitu ya. Mereka yang mempermasalahkan soal hal-hal yang dilakukan Gibran, padahal itu murni muncul karena ketidakbejusan jagoan mereka sendiri katanya. Dan mereka menumpahkan kemarahan serta kekecewaan mereka kepada Gibran. Aduh, ada yang nuduh bahwa semua materi yang disampaikan Gibran tadi cuma hafalan. Terus kalau lo punya temen yang nilainya lebih bagus dari lo mau julid dengan mengatakan idih yang diisi hafalan semua tuh. Gak malu ngomong kayak gitu katanya. Justru karena temen lu ini belajar, makanya nilainya lebih bagus dari lo. Lo yang jelek bisanya cuma julid, bisanya cuma iri. Julitin tuh orang yang saking kedernya lawan bocil ingusan sampai gemeteran terus mic-nya jatuh. Julitin tuh yang ngarang bebas mau bangun 40 kota semetri apa sih kota gitu ya seperti Jakarta dalam tempo 1 periode katanya. Bisa sih, tapi seperti Mr. Slepet POV jadi sangkuriang. Roro Jonggrang juga geleng-geleng kali denger dongeng lu katanya. Yang kedua, ada yang bilang bahwa semua pertanyaan KPU udah dibocorin ke Gibran. Aduh, lebih parah lagi. Maksudnya begini, kalau sekiranya skill ngegame lu cuma middle atau low katanya, dan gak bisa ngulti enemy lu sendiri, jangan pakai alasan macam-macam yang malah menunjukkan minimnya kapasitas lu. Kayak bilang jaringan gue jelek, HP gue nge-lag, dan lain sebagainya. Nah oke guys, kalau dari komentar netizen ini tuh, dia tuh awal-awalnya mengatakan ya, bahwa untuk orang-orang yang sempat mengatakan bahwa Mas Gibran katanya takut debat, takut ini itu, bahkan kalau dilihat setelah debat malah jatuhnya tuh berbanding terbalik ya guys, karena di situ Mas Gibran terlihat ibaratnya Messi tuh udah meliak-liuk di depan Pepe dan Ramos, diibaratkan konteks sepak bola gitu ya. Bahkan tuh dia sempat mengatakan dua-duanya dikolongin sampai berasa cuma percuma sekolah tinggi dan mempunyai jam terbang tinggi gitu guys, karena lawannya Gibran ini kan dokter dan profesor seperti itu guys. Ternyata kalau dari pandangan Mas ini, walaupun Gibran lawan dokter dan profesor ya, tetap nggak kalah gitu loh, bahkan menurut dia bagus. Dan bahkan untuk orang-orang yang mengatakan Gibran
katanya dapat bocoran dari KPU atau hafalan gitu ya. Itu ya menurut Mas ini cuma orang-orang julid ketika melihat nilai temannya lebih bagus daripada punya dia. Ya kalau misalnya yang diisi memang hafalan dia, emangnya salah kan udah belajar. Seperti itu guys. Terus kalau misalnya soal-soalnya udah dibocorkan oleh KPU, nah itu kayak ibaratnya ketika punya teman nilainya bagus tapi malah dia ini nyalain yang lain atau punya pikiran yang punya kecurigaan yang seolah menjadi alasan untuk temennya nilainya bagus daripada dia gitu loh guys, ibaratnya seperti itu. Jadi ibarat kata kayak nilai sendiri tuh jelek, nilai temennya bagus, tapi dia karena nggak mau terlihat kalah jadi mengatakan wah ini karena ini nih, ini karena itu tuh, seperti itu guys. Ya itu komentar dari dua netizen ya terhadap komentar Caimin gitu ya mengenai IKN yang katanya nggak sesuai dengan skala prioritas, dan momen itulah yang menjadi momen ketika Mas Gibran ini istilahnya menskakmat Caimin gitu ya dengan mengatakan bahwa dulu dukung IKN kok sekarang menolak setelah menjadi cawapresnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Memang padahal dulu juga sempat mendukung hingga potong tumpeng gitu ya guys, dan ya itulah itu yang membuat Caimin akhirnya diam aja gitu ya. Dan ada yang mengatakan jadi siapa nih yang pelongo-pelongo. Kalau menurut kalian gimana guys? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya mengenai pandangan orang-orang terkait pemuda yang sempat dilihat sebelah mata gitu ya. Tapi setelah melihat ini bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel Sinergi Update untuk informasi update dan menarik lainnya. Sampai jumpa di lain video. Bye.